mendeteksi seseorang itu adalah keturunan dari raja, seorang raja itu gimana sih, Ki? Ya, Kalau dalam daerah Jawa atau tanah Jawa gitu? contoh paling simpel aja, paling simpel. Ada banyak hewan buas atau hewan piaraan. Nanti dia di welcome nggak sama hewan-hewan itu? Ki, apakah dirimu itu adalah sebagian dari keturunan yang mengamini dan mengimani kepercayaan ini? Hmm. Atau Ki melihatnya bahwa kerajaan Majapahit ini memang benar-benar sudah runtuh dan nggak ada secara Muksau tadi? Iya, meyakini. Mukso. Saing-saingan itu. Jadi Majapahit runtuh kenapa, Ki? Majapahit runtuh karena perang saudara. Menembus gerbang goib dan bertemu dengan pasukan tak kasat mata. Ya. Oke, mitos ini sayangnya harus aku patahin, Bang. Oh, kita berdua, aku bahas sama Bang, aku sama Bang Robi, aku sama Bang Robi itu orang yang sama ya. Orangnya sama. Aku sama Ki Atmo akan ngebahas perihal tentang kerajaan Majapahit, karena kan banyak yang meyakini juga nih hancurnya kerajaan Majapahit itu bukan karena perang kekuasaan dan munculnya kerajaan-kerajaan baru. Apakah benar nih kerajaan Majapahit ini menghilang secara goib gitu teman-teman, atau mungkin juga dimoksa. Nah dari kepercayaan Jawa kuno, moksa ini adalah pelepasan fisik dan spiritual menuju alam lain, dan tujuannya agar menjaga rahasia kekuasaan dan pusaka kerajaan dari tangan manusia. Sekarang, aku mau tanya sama Ki Atmo dulu nih. Iya, Ya. siap, Pak. Ki, kan Hmm. banyak nih kalau aku baca komentar dari Sobat Goib ya, Hmm. penonton Hmm. baru kita. Emang itu kenapa sih dukun itu kok ngomongin soal sejarah gitu? Emang kapasitas dukun itu Hmm. sebagai apa? Emang dia sejarawan kalau Ki baca ya? Iya, betul, Baca betul. nggak? Baca dong. Baca ya. Tak balas-balesin kadang-kadang. Kalau aku pribadi, Hmm. Hmm. kita itu nggak perlu belajar dari orang yang memang secara akademis memiliki gelar bahwa orang tersebut em, paham akan keilmuan dan pengetahuannya. Kalau saya pribadi ya teman-teman, Sobat Goib, kalau orang tersebut memiliki kemampuan atau literasi di atas saya akan belajar dari orang itu. Kalau saya tahu, Bang Robi tahu nih orang tersebut membaca dari buku, bukan membaca dari feeling atau perasaan, maka saya akan mengikuti orang itu, saya akan belajar dari orang itu. Jadi kalau misalkan kalian tanya kenapa Bang Robi mengajak ya Ki Atmo untuk berdiskusi atau belajar tentang sejarah, karena saya tahu beliau ini membaca teman-teman. Dan kemampuan atau mungkin juga kapasitas literasinya itu jauh di atas kita rata-rata. Saya yakini itu, makanya saya undang Ki Atmo. Nah, kalau Ki Atmo sendiri, kenapa mau bercerita perihal sejarah Indonesia? Iya, makasih Bang. Udah dikasih kesempatan jawab dikit. Jadi kemarin Bang, Ya. itu pas waktu kita bahas tentang suku Baduy, ada, wah ini orang Jawa ngomongin Pajajaran. Oh iya. Ini kan kita nggak mau ngomongin itu, tapi ini Bang, aku bawa satu. Ini Sasakala Siliwangi. Kebetulan salah satu, bukan, satu-satunya penulisnya ini menyadur dari kitab Suasita Siliwangi kemarin. Beliau ini sekarang bikin museum di Sukabumi, Museum Siliwangi. Museum Siliwangi, namanya Kiai Fajar Laksana. Nah, aku banyak Bang teman-teman orang-orang yang seperti ini, pecinta budaya, sejarah yang bukan hanya apa ya, dapat cerita aja, tapi kita juga melakukan penelitian bahkan dari naskah-naskah kuno. Nah, seperti itu Bang. Jadinya ya apapun yang dipelajari aku sepakat sama Bang Robi. Apapun yang dipelajari, kalau orang bisa belajar itu dengan serius, pasti kapasitasnya dapat lah Iya, Bang. benar. Dan alhamdulillahnya nggak nyangka ya, ternyata banyak Sobat Goib itu mau belajar tentang sejarah dari channel Abang loh. Terima kasih ya guys, ya. Itu semua bukan karena Bang Robi kok, itu karena semua kemampuan dan literasi sama tabungan-tabungan ilmu yang Ki Atmo miliki. Jadi Ki Atmo tuh bukan cuman ilmu santet doang yang dia punya ya, Santet tapi aja. juga ilmu real buku yang dia punya. Hmm. Ki, hari ini bawa oleh-oleh apa sih buat Sobat Goib? Ya, kayaknya yang dibahas Bang Robi tadi kan tentang Majapahit ya. Deh. Aku bawa ini Bang, Ah, Kakawin Negara Kertagama. Salah satu sumber primer kerajaan Majapahit di masa kejayaannya. Oke, ini masa keemasan Majapahit di bawah Prabu Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Betul. Oke, ini kan tadi aku sempat menyampaikan beberapa mitos dan kepercayaan ya. Di buku itu dijelasin nggak
bahwa memang Majapahit itu, kerajaan Majapahit ini menghilang secara mukso atau bagaimana? Dalam buku ini ada nggak? Dalam buku ini kebetulan cuman ada apa ya? Cuman ada perjalanannya raja-raja, terutama Raja Hayam Wuruk. Dan kemudian ada juga beberapa situs-situs yang dijelaskan di sini. Contoh perdebatannya kota rajanya Majapahit, ibu kotanya Majapahit, itu ada di mana. Nah, teman-teman kalau baca naskah ini bisa dilihat di pupuh 8 sampai 12-14 itu ada penjelasannya. Kota Raja Majapahit adalah kota yang sangat indah. Di selatannya ada ini, di utaranya ada ini. Dijelaskan Bang di situ. Dijelaskan semua. Dijelaskan. Berapa jumlah bukunya? Ini kan dulunya naskah-naskah petilan itu apa ya? Yang tercerai berai ya. Kemudian disusun ulang. Ini uniknya juga, ini yang nemukan, yang menyelamatkan naskah ini juga orang Belanda Bang. Jadi dulu ini nggak ditemukan di Jawa. Ini ditemukan saat pasukan Belanda menyerang Kerajaan Lombok. Naskah Negara Kertagama ini ditemukannya seperti itu, kemudian disusun ulang, diteliti, dan akhirnya silsilah-silsilah Raja Majapahit pun itu ada di sini, Bang. Nah, seperti ini. Ini bonus dari buku ini? Ya. Ini memang, sejarah Wilwatikta Majapahit. Kita dapat buku ini dari mana? Ini kebetulan aku dikasih sama, ya ada beberapa pecinta-pecinta sejarah klasik ya Bang. Maaf. Ini pecinta-pecinta sejarah klasik yang benar-benar meneliti leluhur kita. Karena ternyata apa yang kita bilang kalau wacananya kan leluhur kita mulia segala macam ya. Yeah. Dan ternyata setelah kita belajar, kita bakalan terkejut kalau masalah-masalah yang terjadi sekarang itu udah selesai di zaman era leluhur-leluhur kita itu Bang. Oke. Jadi kalau aku lihat ini adalah sebenarnya kisah perjalanan sih kisah lebih perjalanan tepatnya. ya, Ki, ya? Betul, kisah perjalanan. Dalam sebuah atau mungkin juga kumpulan ya, kompilasi apa kita disebutnya? Kompilasi antara perjalanan, kemudian cara-cara peribadatan, terus kemudian beberapa situs-situs kuno dan lokasi-lokasi Majapahit. Itu di situ, Bang. Lengkap sekali di situ. Salah satu sumber primer yang bahkan diakui sama UNESCO, diakui Ya, ini dunia. ada tertulis nih. Ya. Naskah ini, ya, naskah Nagara Kertagama juga telah diakui oleh kalangan internasional dan secara resmi masuk dalam daftar Memory of the World UNESCO. Yes. Wow. Jadi ini tuh, aku tuh sampai bingung nyari satu katanya. Jadi ini tuh adalah seperti kumpulan-kumpulan, let's say kalau bahasa awam itu surat gitu ya Ki. Apa sih Ki? Bukan sekedar naskah, apa ya Ki ya? Apa ya Ki bahasa Indonesianya ya? Prosa puisi bisa jadi. Iya, mungkin seperti itulah ya. Jadi sajak-sajak gitu kali ya? Betul. Sajak ya? Sajak. Iya, sajak. Kumpulan sajak-sajak ya? Kumpulan sajak-sajak yang indah gitu. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat ya dari nenek moyang kita itu ya, atau mungkin juga dari raja-raja kita dulu gitu. Ya. Kita tuh punya darah yang mengalir deras sebagai seorang seniman dan penulis loh. Yes, betul sekali. Yang Ki paling favoritin ini dalam buku ini apa? Tentang apa? Jadi gini, aku bisa ambil kesimpulan setelah kejayaannya Majapahit, ya kan? Di era Raja Hayam Wuruk, kemudian terjadi kehancuran Majapahit, Bang. Kehancuran Majapahit itu aneh. Ini salah satu kejadian yang aneh kalau menurutku. Karena gini, Hayam Wuruk mencapai kemuktiannya, mukti palapa itu kan menyatukan berbagai macam. Setelah sepeninggalnya Raja Hayam Wuruk, jadinya perang saudara. Jadinya perang saudara. Namanya adalah Perang Parekrek. Parekrek itu kalau dalam bahasa Indonesia itu perang sampai ancur-ancuran gitulah. Perang ancur-ancuran. Nanti itu menelorkan kisah Minak Jinggo dan Damar Wulan. Itu dari Perang Parekrek. Itu benar-benar perang saudara antar keturunannya Raden Wijaya. Seperti itu, Bang. Itu Ki, banyak sekali. Ini terlepas dari buku ya? Ya. Situ nanti kita bahas buku ini. Boleh, Tapi boleh. pengen tahu sih Ki, ini kan sebenarnya kita fokus kepada kerajaan Majapahit ya, masa keemasannya gitu. Kalau misalkan anggaplah Raja Majapahit ini adalah orang tua, artinya kan salah satu keturunan itu sampai detik ini masih ada ya? Pasti. Ya, Pasti. masih ada ya. Itu kita mendeteksi seseorang itu adalah keturunan dari raja, seorang raja itu gimana sih Ki? Ya. Kalau dalam daerah Jawa atau tanah Jawa gitu, Ya. itu gimana cari taunya? Ya, cari tahunya yang merespon itu. Kalau raja-raja zaman dulu, Bang, itu yang merespon bukan dengan pilihan ya, tapi alam yang merespon, Bang. How? Contoh, paling simpel aja, paling simpel. Ada banyak hewan buas atau hewan piaraan. Nanti dia di welcome nggak sama hewan-hewan itu?
Hewan aja udah, hewan by whatever ya. Ya, ya. Kalau bisa kasih yang banyak dah. Kasih yang banyak hewan-hewannya. Ada anjing, kucing, kuda. Kuda. Kuda itu pun sampai sekarang di apa namanya? British Royal Emperor itu masih mengenali kok. Iya, mana yang iya aku tahu. Kalau Iya. misalkan dia bukan keturunan raja, ditendang Iya, bahkan tendang atau di ini. gigit. Iya. Kalau misalkan ini dia akan nurut sih. Betul, betul. Oh, jadi sensingnya dari alam semesta atau Iya, hewan. itu Bang, itu Bang. Ada lagi ini cerita-ceritaan aja ya. Percaya boleh nggak percaya boleh. Ya. Saat masuk ke dalam apa namanya? Tempat-tempat tertentu, itu tahu-tahu kayak diiringi gerimis, tapi gerimisnya bukan gerimis yang jatuh ya, kayak kabut. Dazzling kabut gitu. Ya, kayak gitu Bang, bener. Apalagi kalau di tempatnya yang apa namanya? Berhubungan dengan Majapahit kan. Tempat-tempatnya situs-situsnya Majapahit. Beda banget orang-orang seperti itu. Oh, soalnya kan kalau misalkan kita ambil dari family tree ya, Ki. Ya, ya. Misalkan ini nih. Ini kan udah atasnya nih. Hmm, hmm. Kalau sampai keturunan di tahun 2025 kan mungkin udah segambreng tuh. Ya, Panjang betul, ya. betul, Panjang ya. betul. Salah satu dari keturunan ini, Hah? ada yang Ki kenal. Ada. Dari keturunan yang mana? Eh, Ada Dyah Lembutal, Kertanegara, Nih, Bang. Raja Singosari. Kebetulan aku baru iniin juga. Baru Kebetulan ketemu? aku baru bukan ketemu juga. Terus Ah. aku dokumentasikan sekalian. Nih sebentar Gila sebentar. loh. Kalau kalian adalah sobat goib salah satu keturunan dari beliau-beliau ini sih, aku pengen temenan sama kalian sih. Iya sih, Sumpah. Karena kalian pasti punya ilmu yang kita nggak semua Iya. punya. itu orang mulia. Ini salah satu contohnya. Jadi, Ya, ini seperti baru itu. satu. Ini keturunan Hayam Wuruk. Ini sampai keturunan berapa ini? Hah? Segede ini? Iya, Bener kan feeling aku sampai segini? betul, Bang. Hah? Itu cuman satu apa namanya? Satu keluarga doang, Bang. Orang lain. Belum belum. belum yang ini semua. Iya, belum itu semua. Baru satu dari, maaf, aku baca, izin baca keluarga ya. Iya. Silsilah Terah Sutadiwirjan. Betul. Baru satu terah ini. Iya, Belum ini semua. belum. Nanti ada 154 lagi yang seperti ini. Jadi segede gini dikali 154. Iya, betul. Dan ini fun fact-nya, ini salah satu fansnya Bang Robi, sering nonton gitu. Masa sih? Wah, minta ilmunya dong. Enggak, tapi Ki ya, ini kan maksudku tuh gini Ki, orang-orang ini kan atau keluarga-keluarga ini kan adalah keluarga-keluarga terpilih ya. Intinya, saya percaya teman-teman, yang namanya roh itu ketika kita mati pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, kita dijemput sama malaikat. Tapi yang saya percaya lagi adalah bahwa ilmu apapun itu akan diturunkan. Iya, betul sekali. Ya kan Ki? Betul Diturunkan ya. Dirimu yang mana? Jadi aku salah satu juga dari salah satu Ki Ageng. Gini aja. Teman-teman kalau mau lihat family tree-ku, maaf banget. Aku sedikit buka yang dari jalur Bapak aja dulu. Ya enggak apa-apa. Di, Harus. di Trenggalek ada salah satu pondok pesantren modern Hasan Munahir namanya. Nah, itu keluargaku. Jadi kalau aku di Jawa Timur dipanggil Gus. Oh. Gus. Enggak. Iya, tapi serius beneran. Aku salah satu keluarga besarnya pesantren Hasan Munahir Trenggalek. Oh gitu, Ki. Gitu kira-kira. Aku nggak background checking Ki ya. Itu kan tadi family tree untuk satu keturunan ya, dan ini kan banyak. Sebenarnya biasanya kayak gini-gini, kayak secara spiritual, apa aja sih Ki yang diwariskan kepada keturunannya, misalkan dari Kerajaan Majapahit. Ki pasti sudah membaca Kerajaan Majapahit, raja-rajanya, dan juga mungkin para selirnya, dan lain sebagainya itu, keahlian mereka itu seperti ini. Ya. Kemampuan mereka, ilmunya seperti ini. Dan biasanya keturunannya memiliki kemampuan seperti ini. Nah, aku pengen merangkum ini semua ke bahasa yang lebih lugas dan lebih mudah diterima sama Sobat Goib. Itu biasanya ilmunya seperti apa, Ki? Oke, yang pertama pasti ilmu tata negara. Raja-raja ini. Ilmu tata negara. Kemudian kecerdasannya di atas rata-rata. Kemudian orang-orang yang seperti ini pasti punya pegangan untuk menyelamatkan dirinya. Dulu ada sebuah kisah, Bang. Kalau kamu lagi tersesat di gunung ataupun di hutan, pasti mereka dikasih password, Bang. Dikasih password nama sesuatu gitu. Password. Nanti kamu sebut nama ini kalau kamu tersesat. Itu udah turun-menurun. Bahkan ya bisa sampai 20-30 generasi lah, Bang. Sebut nama ini kalau tersesat. Injek tangan 3 kali. Tak. Dan nanti bisa keluar pasti. Pasti. Dites pun boleh kalau memang bener orangnya. Kalau enggak ya hilang pasti. Oh. Jadi kalau misalkan keturunannya ini, apakah mereka punya probabilities yang besar untuk melihat sebagian dari
tatanan kerajaan yang menghilang secara Ya. itu Ki, goib. Nah, yang baru aku tunjukin itu tadi Bang, Hmm. itu berkali-kali dapat apa ya? Dapat keanehan kalau aku bilang. Hmm. Ya itu tutur dari pesan-pesan bapaknya, kakeknya dan segala macam. Kamu hati-hati kalau ini. Terus habis itu dapat mimpi di usia-usia tertentu. Mereka punya spesialiti tertentu. Contoh, salah satu keluarga beliau ini dulu anaknya pas waktu masih remaja itu sering lihat makhluk-makhluk gaib. Begitu netes, nah apa ya istilahnya netes? Meletek lah, begitu istilahnya dar gitu. Wih, sekarang jadi bisnismen. Itu kemampuannya kayak apa ya? Kayak kemampuannya tumbuh kemudian jadi gitu loh, Bang. Itu seperti itu kira-kira. Oke. Aku bukan kegeeran ya, Ki. Kalau dari ciri-ciri yang kita disampaikan pertama, setiap abang naik gunung, pasti aku disambut dengan dazzling dari awan. Yes. Hujan. Ya. Setiap naik gunung tuh. Yang kedua, rata-rata hewan sebos apapun nurut sih sama aku. Aku percaya itu, Bang. Aku bukan kegeeran ya, Ki, tapi kan aku bukan keturunan mungkin dari kerajaan yang Batak kali ya, nggak ngerti juga aku. Yang ketiga tadi apa Ki ciri-cirinya Ki biasanya orangnya? Orangnya kecerdasannya di atas rata-rata. Itu aku nggak. Nggak mungkin. Dosen, guys. Apalagi? Terus kemudian dihormati orang. Keturunan itu mempengaruhi sensitivitas terhadap hal gaib nggak? Mempengaruhi sekali. Bahkan seumpama Bang Robi nggak pernah belajar ilmu apapun, tapi di atasnya Abang punya ilmu-ilmu yang mumpuni, bisa nurun otomatis, Bang. Cerita dikit boleh nggak, Bang? Boleh, nggih, please. Ini kemarin ada keluarga yang bisa dibilang ini keturunannya orang mulia lah. Pas waktu bapaknya mau sedo meninggal, ya kan, dipegang apa namanya tempat tidurnya. Merinding aku kebayang. Pegang tempat tidurnya, Pak, kalau mau sembuh, kalau mau meninggal. Kira-kira gitulah ya. Ilmunya di ini aja dulu. Begitu dibilang gitu, goncang kayak sengering-ngeringnya goncang, Bang. Itu ranjang goncang. Bes. Udah langsung meninggal. Dan setelah itu, anak-anaknya beliau itu kemasukan apa namanya? Ilmu khusus. Itu kejadian beneran. Langsung pada bisa semua jadinya. Orangnya ada yang di sini, ada yang di Bandung. Itu satu keluarga besar itu. Itu. Oke. Jadi kalau misalkan kita kembali kepada materi yang Mas Nanda udah siapkan, Ki. Moksa ini kan pelepasan secara fisik dan juga spiritual ya. Yes. Ki, apakah dirimu itu adalah sebagian dari keturunan yang mengamini dan mengimani kepercayaan ini, atau Ki melihatnya bahwa kerajaan Majapahit itu memang benar-benar sudah runtuh dan nggak ada? Oke. Untuk menjawab itu aku perlu konfirmasi kalau aku juga percaya Bang Robi keturunannya raja-raja top lah. Gitu. Raja apa aku? Raja Singa? Enggak, tapi ya mohon maaf Ki. Iya. Opung itu bilang, ini cerita aja dikit ya. Iya. Mungkin, bukan mungkin. Jadi, di Sidamanik itu dulu tuh ada kerajaan Sidamanik namanya. Nah, aku itunya gitu, Ki. Keturunannya ya, Bang? Iya. Bang, percaya nggak, Bang? Apa tuh? Aku itu punya, apa namanya, temen, kawan baik. Tak sebut namanya aja nggak apa, Ki Sawung namanya. Ki Sawung. Itu, apa namanya, beliau itu juga dari sana, Silangit lah. Oke. Ini keris pusaka dari keluarga aku, coba tolong lihat. Aku diminta lihat itu kan. Keris Majapahit. Serius beneran. Jadi, masih ada. Jadi memang apa namanya, ternyata akulturasi para royal family zaman dulu, orang-orang ningrat zaman dulu, itu udah sampai mana-mana bahkan. Aku percaya itu. Jadi kalau dibilang apa namanya, sekarang nyambung-nyambung lagi, ya memang faktanya seperti itu, Bang. Faktanya seperti itu. Kemudian apakah dulu-dulunya leluhur-leluhur kita itu orang yang muksa, apakah aku meyakini apa enggak, ya kan? Itu kan sesuai, Bang, sama aku orang Islam kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Apa bedanya sama muksa? Mengembalikan ke unsur alam lagi, kembali lagi ke Tuhan, kan seperti itu. Kalau kita nggak kembali ke Tuhan, jadinya apa? Kalau bahasa pewayangannya jin setan peri perayangan, setan gentayangan itu loh, Bang. Seperti itu. Ada kok setan gentayangan dari arwah manusia itu memang. Berarti Ki meyakini bahwa sebenarnya mereka ini hilang secara muksau tadi.
Iya, meyakini mukso. Untuk mukso, nah mungkin ini pengertianku. Definisinya apa sih, Ki? Nah, Mukso itu itu? dia. Pengertianku sedikit berbeda ya Iya. sama orang-orang yang mukso terus hilang celing gitu. Bukan Enggak, gitu. bukan gitu. Oke. Bukan gitu. Ternyata orang-orang zaman dulu, kasta ksatria, setelah mereka mandito atau menuju ke Brahmana, sama kayak Prabu Hayam Wuruk juga seperti itu. Kemudian mereka nanti akan pelan-pelan melepaskan keduniawiannya. Duniawi semuanya dilepaskan. Kemudian ini sebenarnya agak rahasia, tapi nggak apa-apa lah aku bilang aja di sini. Saat orang-orang mau memegat nafas, apa namanya, putus nafasnya, putus kehidupannya, Merenggang nyawa. meregang nyawanya itu ada satu yang harus difokuskan. Ada satu yang harus difokuskan untuk kembali ke Tuhan. Nanti, deng, sukma sejatinya dia akan langsung kembali ke Tuhan. Nggak tahu nanti urusan ditugaskan lagi ke bumi apa enggak, itu urusannya nanti ya. Dan kemudian fisiknya ini nanti nggak akan bau. Ada kan orang-orang yang memang apa namanya fisiknya nggak rusak-rusak, terus kemudian Iya, iya. jenazahnya dimandikan harum, ya kan, Iya. meskipun itu ada penelitiannya di perut segala macam, Iya, iya. ada gas tertentu. Nah tapi itu memang tanda-tandanya kalau orang itu udah kembalinya langsung ke Tuhan. Itu mukso itu bang. Tradisi Yiching, terus habis itu tradisi-tradisi Tibetan, Iya, itu iya. juga kalau mau meninggal fokusnya langsung larikan ke Tuhan. Jangan kembali kepada ketakutan untuk meninggalkan yang di bumi. Ah, itu jadinya penasaran. Jadi penasaran. Yes. Makanya kita ketika sudah mau meninggal sebisa mungkin 2 kalimat syahadat. Ki. Itu dia Biar bang. fokusnya ke Allah ya. Insya Allah betul. Insya Allah betul ya. Heeh. Oke. Fenomena goib di situs peninggalan Majapahit atau situs Trowulan, yaitu Candi Brahu, Kolam Segaran, Gapura Bajang Ratu. Nah, ini letaknya di Trowulan Mojokerto, katanya sering dilaporkan nih sama warga berupa suara pertama, gamelan yang halus, kabut misterius atau penampakan sosok tak kasat mata yang diyakini sebagai penjaga pusaka dan roh leluhur. Nah, ini cerita tentang kabut abadi di Trowulan ini secara misterius dipercaya sebagai tirai goib Ya. untuk menjemunyikan adanya dunia lain. Oke, jadi Trowulan itu dulu salah satu tempat petilasan yang aku sering main sama guruku Said Marzuki Wahab. Sering main ke situ. Oke, mainnya jauh banget ya. Iya. Lanjutkan. Dulu masih deket bang di sana. Oh, iya, iya. Terus habis itu memang di Trowulan itu energinya lain karena itu salah satu kota raja. Bahkan beberapa sejarawan dan arkeolog itu bilang kalau Trowulan di sisi mana aja jangan sesekali ya digali-gali gitu. Digali-gali gitu itu pasti muncul ada gerabah kayak apa kayak segala macem. Itu pasti seperti itu. Apa-apa. Gerabah peninggalan Majapahit zaman dulu. Iya, Ki. Yes, memang masih ada. Banyak sih, sampai sekarang pun ekskavasi situs di daerah sana, bahkan nanti melebar ke Kertosono, terus habis itu melebar ke akhir-akhir Majapahit di Kediri, itu masih sangat dilakukan. Masih banyak kok situs-situs yang belum ditemukan ternyata. Makanya, itu yang disebut Majapahit hilang, mukso, itu ada ceritanya. Kita pelan-pelan ya bang. Kayak yang tadi, apakah kabutnya, kemudian di Trowulan goib. apakah itu pelindung goib? Ya, itu hijab atau tabir. Biar apa? Gini, prinsipnya sesimpel ini aja. Kalau barang-barang yang digali itu kemudian diambil orang yang nggak paham, yang nggak ngerti, pasti rusak udah. Sudah pasti rusak. Apalagi yang di kolam itu, yang di kolam Segaran itu kan dulu legendanya gini, Majapahit itu udah sombongnya bang. Majapahit itu sombongnya gini, kalau ada tamu-tamu dari negara lain berkumpul kan, cret, karena itu ya kayak otonomi daerah lah, kepala-kepala daerah yang lain kumpul. Kita lagi makan, jamuan segala macam, udah selesai, ini piring emas semua bang. Piring, gelas, emas, selesai, buang, pior. Buang kayak gituan doang. Perak itu piringnya. Emas, Emas. emasnya dibuang segala macam. Nah, buat teman-teman yang tahu, yang di daerah sana juga, bahkan nanti sampai daerah, Nanti mereka rebutan gali ke sana, Ki. Jangan disebutin. udah banyak. Oh, berhasil Banyak. ketemu. Arkeolog ketemu. Ketemu, banyak banget, Wih, cair. banyak banget. Tapi dikembalikan ke negara. Nggak tahu. Sayang. Nggak tahu. Lanjut. Iya, bahkan di Gunung Gambir itu pernah ditemukan patung yang diyakini seperti bukan Gajah Mada, kayak Dewa. penjaga, kayak dewa penjaga gitu. Penjaga. Itu tontonan bang, bener-bener bertonton Gila beratnya. sih. Serius masih ada. Terus habis itu, jadi gini, apa namanya? Linggayoni yang sekarang dipakai untuk kerajaan-kerajaan dulu. Majapahit kan Hindu Buddha ya.
mereka memakai apa namanya linggayoni itu buat memurnikan air atau pembuatan air tirta amerta. Bawahnya emas, emang emas bang. Saking kayanya Majapahit udah. Oke, lanjut lagi Mas Nanda. Ya, selanjutnya ini masih tentang Triwulan. Nah, Eh, ruang tersembunyi di dalam situs Trowulan ini menjadi pintu gerbang ke dunia lain. Dan katanya sih tempat roh-roh leluhur Majapahit bersemayam dan menjaga warisan kerajaan. Nah, pertanyaan ini apakah kerajaan Majapahit masih berdiri utuh di alam Oke. atau di dimensi lain, Ki? Ya, oke. Secara utuh? Ya, gini, ini juga ada hubungannya sama negara Indonesia. Di daerah Trowulan ada situs petilasannya Mahapati Gajah Mada. Yang sekarang kuncennya pilih-pilih kalau masukin orang. Kalau dulu enggak. Dulu apa namanya? Kita masuk santai aja. Sekarang yang ngantri ke situ pejabat-pejabat, Bang. Dari dulu sih sebenarnya. Tapi disamakan. Kalau sekarang udah dipartisi, ada partisinya itu. Kalau Pejabat teman-teman ada VIP-nya. ada VIP-nya. Kalau teman-teman di situs ada yang mengamati situs petilasannya Gajah Mada dari zaman dulu sampai zaman sekarang pasti bisa konfirmasi partisinya itu kok. Tapi powerful bang, memang powerful, memang sepowerful itu. Lah, apa yang mereka minta, apa yang mereka akses? Tentunya energi-energi dari tilas-tilas energi kejayaan Majapahit. Karena Majapahit ini bisa aku bilang ini ya, bisa aku bilang keemasan Nusantara lah, bukan hanya Indonesia, keemasan Nusantara. Ini mungkin setara sama dinasti Abbasiyah, setara sama apa namanya dinasti Abbasiyah mencapai kesempurnaan dalam ilmu astronomi, matematika, sastra, pengetahuan. Majapahit juga seperti itu. Nah, kalau orang-orang akhirnya tanya, ya kan, kok mereka ini Majapahit ini sudah menghilang kemudian Indonesia kok jadi rusak, ya kan? Sama teman-teman. Dinasti Abbasiyah ini adanya di Baghdad, Irak. Sekarang jadi apa Irak? Siapa yang merusak? Ya itulah kira-kira bang. Sama di sini juga rusaknya gara-gara gituan. Majapahit itu dari abad berapa ke berapa ya? Majapahit dari sekitar mulainya awalnya ya Raden Wijaya, mulai dari abad ke-11 sampai abad ke-15. 15. Iya, betul. Berarti tadi kan kita barusan ngebahas tentang Sriwijaya ya. Berarti Sriwijaya pun runtuh karena ada ekspansi Majapahit juga kalau nggak salah lagi ya? Beda Beda ya? ininya bang. Beda Wangsa. Wangsa itu kayak klannya ya nanti. Lainnya. Saing-saingan itu. Jadi Majapahit runtuh kenapa, Ki? Majapahit runtuh karena perang saudara. Perang saudara ya. Perang saudara. Mitosnya kan apa namanya? Mitosnya kan diserbu sama Demak. Yang udah ini Islam, yang udah apa namanya? Yang udah Islam terus habis itu ngelawan bapaknya sendiri, itu mitos yang berkembang di mana-mana lah seperti itu. Enggak seperti itu padahal. Jadi gini, ini singkatnya aja keruntuhan Majapahit. Aku jelaskan dulu secara sejarahnya, nanti aku kasih mistisnya yang sangat mind blowing. Jadi gini, terakhir itu nama Prabu Brawijaya itu dinisbatkan ke satu orang. Itu dari catatan-catatan Tome Pire di catatan pelaut Portugal. Itu namanya adalah Batara Vojaya di catatan barat, tapi namanya dia adalah Betara Wijaya. Diserap jadi Prabu Brawijaya. Itu merujuk ke Bre Kertabumi. Bre Kertabumi raja terakhir yang jauh sekali sama siapa namanya? Raja Hayam Wuruk ini. Rakyat udah nggak percaya sama dia. Kemudian dari Kediri, ya kan? Dari Kediri ini ada yang namanya Dyah Ranawijaya, alias nanti naik menjadi raja bergelar Girindrawardhana Maharaja Panjalu, Maharaja Panjalu Daha, Kadiri Panjalu dan Wilwatikta. Lebih tepatnya seperti itu. Nah, ini nanti perang diserbu. Akhirnya kota rajanya Majapahit yang tadinya di Trowulan itu dipindahkan ke Kediri. Karena Patewira tertulis di naskahnya itu Patewira itu adalah kerabatnya Demak yang keturunannya Bre Kertabumi, yang Trowulan ya diserbulah ini. Yang di Kediri ini diserbu. Makanya situs-situs candi di Kediri ini benar-benar lebih hancur daripada yang ada di Trowulan. Karena emang perang besar di situ. Nah, mistisnya adalah ini yang benar-benar mind blowing. Yang kalian sebut Prabu Brawijaya V, yang kemudian nanti ketemu sama Sabdo Palon, Noyo Genggong, yang dipercaya muksa dari Gunung Sukuh, Candi Sukuh, Candi Ceto. Itu siapa?
Bri Kertabumi apa Ranawijaya? Kenapa dia lari sampai ke situ? Kemudian siapakah sosok Sabdo Palon dan Noyo Genggong ini? Apa hubungannya dengan Semar yang kemudian diejawantahkan Sunan Kalijogo? Karena Sunan Kalijogo itu betul-betul memelihara keturunannya Prabu Brawijaya. Seperti itu, Bang. Itu tanda tanya besar dan rahasia buat orang-orang yang benar-benar tahu aksesnya, benar-benar memahami dan mau belajar tentang itu. Tapi aku sekarang pengen coba mengkaitkan teman-teman. Semoga Ki juga berkenan untuk menjawab. Aku akan tampilkan satu video di sini yang viral di TikTok dan juga sosial media di mana mobil dari Sri Sultan Ya. tanpa ada pengawalan, bahkan ikut ngantri, dan benar-benar bahasa saya sebagai orang Sumatera ya, ini orang Jawa banget, sabar gitu Ki. Maksudnya nggak perlu ngoyo pakai pengawalan. Nanti naikin ya kamu Ki. Ya, siap. Izin dong, aku kan pengen belajar sejarah nih. Ya, siap. Keluarga Sri Sultan Hamengkubuwono ini Ya. sebenarnya keturunan dari mana dan apa posisinya di negara ini sih Ki? Boleh tahu nggak Ki? Ki berkenan berceritain nggak? Boleh, Dan menjelaskan. Boleh, Boleh, ya? boleh, Karena kan boleh. aku Gen Z nih, asik Gen Z. Gen Z. Pengen tahu gitu Ki. Gitu. Iya, iya. Sri Sultan ini kan sangat diagungkan dan dihormati. Iya, iya. Beliau ini sebenarnya seperti apa sih Ki? Silakan Ki. Ya, aku nyebutnya beliau itu Ngarso Dalem. Raja, bener-bener raja itu Ngarso Dalem. Jadi kalau ditelaah serat kekancingan segala macam, ya sah pewaris tahta dan segala macam. Bahkan kehebatannya Ngarso Dalem HB Hamengkubuwono itu dari kelima udah termasyur, Bang. Kelima apa tuh Ki? Dari Kan Hamengkubuwono hingga hari ini udah ke-10 ya. Dari kelima udah termasyur segala macam. Bahkan sejak era Pegat Nagari, nanti kita belajarnya tentang perjanjian Giyanti, kenapa Mataram pecah jadi Jogja dan Solo, seperti itu. Tapi ya, kalau orang-orang di Jogja sendiri, apa ya, cinta kalau sama pemimpinnya. Bukannya takut, tapi mereka itu cinta. kelihatan. Bukan dalam apa ya, Bukan hormat. nyembah. Ya, bukan nyembah, Iya. bukan nyembah. Iya. Tapi memang mereka benar-benar Santun dan menghormati. cinta. Cinta, ya. Bahkan ini ada rumor yang boleh kalian anggap benar, boleh kalian anggap salah. Dulu sempat ada misi untuk agar daerah istimewa Yogyakarta itu tidak lagi dipimpin oleh Sultan. Dananya nggak bentuknya duit, nggak, tapi emas berkilo-kilo. Dulunya tuh kapan Ki? Tahun 2000-an masih. Oh, masih baru. Ya, ya. Oke. Makanya kan sempat ada apa namanya? Sempat ada wacana kalau pemimpin daerahnya yang di daerah kawasan Yogyakarta itu nanti ini pimpinan keraton aja, pimpinan daerah biar dipilih lagi. Kan ada yang seperti itu. Apa yang terjadi waktu itu? Mulai dari kota Jogja sampai Gunung Kidul, Kulon Progo dan lain sebagainya. Umbul-umbul Mataram langsung ditancepin. Ayo mau apa kalian? Masya Allah. Jangan dirusak lah. Jogja itu istimewa ya. Ya. Dan memang lahirnya Indonesia ini, yang mendukuni lahirnya Indonesia ini salah satunya adalah ayahnya Ngarso Dalem yang sekarang, Hamengkubuwono ke-9, nyumbang emas berapa banyak buat kemerdekaan Indonesia. Seperti itu. Begitu pula dengan Cirebon, Banten, Aceh, banyak banget yang nyumbang ke kemerdekaan Indonesia ini. Jadi kalau Indonesia ini lupa sama asal muasalnya, harus diingetin memang seperti itu. Ya, kalau nggak diingetin, Allah yang ngingetin ya, Ki. Ya itu dia, bahaya malahan. Bahaya. Makasih ya, Ki ya. Terima Ini kasih. karena video ini viral gitu, kabarin gue penasaran aja gitu. Beliau ini sesungguhnya, ya mungkin kita secara textbook tahu beliau siapa gitu kan ya. Tapi kok bisa punya, sebenarnya beliau mau pakai 200 pengawal kalau mau ke mall pun bisa. Bisa. Gampang gitu. Mau pakai tetot gitu juga bisa. Cuman kan beliau mengerti rakyatnya. Betul. Beliau mengerti orang-orang yang mencintai dan juga yang tinggal di sekitarnya gitu loh. Betul. Lampu merah ikut ngantri, nggak pakai mobil pengawal. Duh, best. Itu didikan dari kecilnya. Nah, itu maksud aku Itu, didikan. Iya, betul. Didikan dari kecilnya seperti itu. Biasanya kalau orang yang terdidik ya punya pendidikan. Betul. Kalau nggak punya pendidikan, nggak ada sertifikat. Nggak ada gitu. ijazahnya, Ijazah. palsu. Apa? Lah, Iya. lu masuk Sarhits ngasih ijazah? Iya. Oh enggak ya nggak boleh. Oh sombong boleh nih ya, dicari dia soalnya. Kita lanjutkan, saya izin. Siap. Siap.
Sekarang kita akan berbicara soal legenda-legenda terkait Gajah Mada yang melakukan perjalanan spiritual ke pantai selatan Jawa. Ya. Bang Robi tahu Sobat Goib paling demen ngebahas pantai selatan kan? Yes. Oke, kita akan bahas. Hmm. Salah satu legenda menyebutkan Gajah Mada melakukan perjalanan spiritual ke pantai selatan Jawa buat menembus gerbang goib dan bertemu dengan pasukan tak kasat mata. Ya. Terus katanya gerbang pantai selatan ini diyakini sebagai titik pertemuan antara dunia manusia dan kekuatan alam. Mitos selanjutnya ada lagi kan Anda? Udah cukup. Ya, oke. Silakan Ki. Oke, mitos ini sayangnya harus aku patahin, Bang. Oh. Sayangnya aku harus patahin mitos ini. Ya. Karena dulu Majapahit, apalagi Gajah Mada ya, perjalanan spiritualnya Gajah Mada ini lebih ke gunung. Oh. Semua ke gunung, bahkan sampai sekarang jalinan gunung mulai Arjuna, terus habis itu Penanggungan, terus habis itu sampai nanti Jolotundo, sumber airnya itu masih ada napak tilasnya ke situ. Oh. Napak tilasnya ke situ. Ada Madakaripura namanya. Madakaripura itu air terjun di bawah gitu, Bang. Itu sangar banget itu. Itu salah satu tempat petilasannya Gajah Mada dan juga raja-raja Majapahit memang. Karena memang itu ada, Bang, di situ. Sini ada ya. Raja-raja itu kemudian jalan-jalan dicintai rakyatnya. Memang seperti itu. Perjalanannya spiritual loh itu, Bang. Bukan urusan kenegaraan. Tapi napak tilas leluhur-leluhurnya untuk mendapatkan yaitu tentara gaib itu. Tentara gaib itu apa yang dimaksudkan tentara gaib? Makanya Wilwatikta, Majapahit, Gajah Mada itu nggak sembarangan saat dia Amukti Palapa, Sumpah Palapa itu. Sumpah Palapa. Dia mendapatkan wahyu untuk menyatukan Nusantara. Adapun kenapa negara-negara lain enggan berperang dengan dia? Ini orang baik, udah asik, dan kemudian kalau negara kecil itu diserang oleh orang lain, ternyata ketika Majapahit maju, Bang, pusakanya nggak ada yang mempan, Bang, sama orang Majapahit. Orang Majapahit itu punya pusaka namanya pusaka tindih. Kalau di dunia Tosan Aji sekarang masih ada pusaka tindih itu pusaka yang tua-tua banget, Bang. Itu ditanam di seluruh penjuru Nusantara. Seperti itu. Ngomong lagi ditanam seluruh penjuru Nusantara, nanti orang nyari-nyari lagi keliling-keliling. Nah, susah carinya kalau itu. Kalau itu susah carinya. Ki. Kalau gini sih, kalau abang ya jujur, aku tuh lebih tertarik misalkan wisata religi di Indonesia ya. Oke. Daripada mengunjungi makam, kalau aku pribadi, aku tuh pengen napak tilas kayak gitu, Ki. Misalkan nih, raja ini pernah ke sini, ke titik hutan ini gitu, aku demen tuh, pengen gitu. Ada nggak sih? Keturunannya Majapahit, Bang Robi. Lo enggak, aku daripada mengelilingi makam sana-sini, terus doa-doa di makam gitu ya. Kalau misalkan ada trip nih, teman-teman, ada trip. Dulu, misalkan raja ini pernah mampir ke Curug ini, melewati ini gitu, aku mau tuh, Ki. Kayak gitu-gitu ada nggak sih? Mungkin nanti kalau teman-teman bisikan gaib ada yang mau kita ajakin bareng aja, ya kan? Kita Tapi bikin bisa trip. ya? Bisa. Aku Bisa tahu. ngajak gitu ya? Bisa. Tapi Aku nggak tahu usah ke situs-situs. makam-makam, doa-doa di makam gitu. Bedanya situs dan makam itu, Bang, sorry ya aku harus bilang ini. Iya. Tapi kebanyakan makam-makam keramat itu palsu, Bang. Iya. Iya. Bisa bilang banyak makam itu palsu, aku nggak perlu meneliti segala macam. Aku punya kok petilasan palsu, aku sendiri Punya dulu. punya. Jadi gini ceritanya. Aku dong, Ki. Palsu kayak mana sih, Ki? Jadi gini ceritanya. Ada namanya Topo Pendem, Bang. Ada namanya Topo Pendem, kita dikubur beneran kan? Kita dikubur beneran. Aku udah melakukan itu di suatu tempat, aku nggak perlu sebut tempatnya di mana. Aku keluar dari situ, kan benar-benar dikubur. Karena aku, bangkit lagi meninggalkan yang buruk, udah di situ tuh. Hanya sekedar ritual. Ya, sekedar ritual. Seperti itu. 2 tahun kemudian aku datang lagi ke tempat itu, rame itu tempat. Itu makamku dulu. Ya Allahu Akbar. Oh, seakan-akan ada orang sakti di situ. Seperti itu. Jadi itu aku ngalamin sendiri. Saksi hidup nih, Ki. Iya. Aku sekarang pengen 3 kali secara random buka buku ini. Dan kita akan bahas sama Ki ya. Random nih, seperti biasa sama Ki kita buka. Ya. Ih, Pupuh 50. Ya. Bener-bener pas banget ya. Oke. Perjalanan berburu Sri Hayam Wuruk. Tuh kan. Pas banget loh. Ya. Kalau nggak aku tanda-tandain. Berburu. Berburu. Boleh ceritakan, Ki? Berburu. Jadi kebiasaannya raja-raja zaman dahulu itu, baik raja kecil maupun adipati itu berburu. Kemudian ya sama, selirnya dibawa, terus habis itu punggawanya dibawa semuanya. Akhirnya nanti mereka kan ketemu sama masyarakat, Bang. Mereka kan kemalaman ketemu sama masyarakat. Kenapa itu dijelasin tentang berburunya?
Karena memang pas waktu berburu itu berinteraksi dengan masyarakat pun, masyarakat secinta itu. Bahkan ada salah satu diksi, aku lupa ya bahasa kawinya ya. Itu nanti pohon berbuah manusia gitu. Hmm. Saat raja lewat, pohon berbuah manusia. Maksudnya Ki? Ya, pohon gede itu jadi banyak orang gantungan gitu. Cuman pengen lihat rajanya doang. Ki, ayam Wuruk dulu berburu apa? Itu nanti ada di candi-candi, Bang. Kijang, babi hutan, dan kemudian yang paling banyak itu kijang sama babi hutan. Perburuannya mereka seperti itu. Oke. Yang kedua, nih, aku baca dalam bahasa Indonesia. Oke. Dengan kalahnya sang raja Kediri, Hmm. diselimuti rasa takutlah seluruh bumi Jawa. Semua datang menyembah bersama-sama mempersembahkan segala hasil bumi dari wilayahnya sendiri. Bersatulah Janggala dan Kediri, sama-sama memusatkan pada satu kekuasaan tertinggi yang damai. Pada waktu yang akan datang, kaum pedesaan beserta Kuwu, Juru, termasuk para Samya menjadi sebab kebahagiaan dunia. Ya, Artinya apa nih, Ki? itu Samyo Sawego itu menceritakan tentang bersatunya Jenggala dan Kadiri, Daha dan Kediri itu dari Prabu Joyoboyo. Itu menceritakan leluhur-leluhur mereka, Bang. Itu seperti itu. Jadi penyatuan. Jadi dulu ada dua, Panjalu sama Kadiri. Di kerajaan Kediri itu ada dua itu. Itu saling berperang. Bahkan selama 400 tahun. Yang mampu menyatukannya adalah Raja Airlangga, keturunannya Airlangga berantem. Yang menyatukannya adalah nanti Joyoboyo. Raja Jayabaya ini. Yang kemudian diyakini dan di-tracking oleh mereka. Ini adalah ininya Majapahit. Bapaknya Majapahit. Oh. Jadi sejarahnya memang seperti itu. Mereka menghargai juga kalau dulunya ada salah satu Maharaja Jayabaya yang kemudian nanti diklaim di terakhir ini yang tadi Dyah Ranawijaya alias Girindrawardana itu. Makanya tadi aku bilang Maharaja Panjalu Kadiri Wilwatikta. Itu dia. Jadi nanti diklaim ulang. Inilah pembalikan sejarah. Itu dia, Bang. Ini kayak lagi ujian lisan ya, aku dosennya mahasiswa ya. Iya lagi. Kamu udah baca belum buku ini? Udah habis. Kayak tes kamu ya. Nggak mau ngebuktiin kepada kalian yang menyaksikan kapabilitas Ki Atmo aja, guys. Ki Atmo bukan sekedar dukun, memang karena beliau adalah bagian dari, saya bisa bilang keluarga ini ya. Takutnya dibilang nyombongin teman sendiri. Enggak lah. Tapi kan memang kurang lebih pada juga. kenyataan, kamu tuh bagian dari orang dalamnya, itu bahasa orang sekarang gitu loh, Ki. Jadi, oke, lanjut. Wih, pas banget loh. Ini aku nggak pakai tanda-tanda. Pas banget ini. Bab 65 ini, Ki. Yes. Ya, Pupuh 65. Pupuh 65. Pupuh itu apa sih, Ki? Pupuh itu Bagian. Iya, bagian kayak Bab ya. kisah gitu, Bang. Mahapati Gajah Mada sebagai tamu utama. Wah, Ya. ada cluenya. Ya. Bulan purnama adalah waktu keluarnya jiwa-jiwa. Hadir di tengah ruangan terbuka. Anjir. Ngeri ya. Bergemalah trompet, sangkakala, juga gendang. Sesajian di depan tak terhitung ikut meramaikan suasana. Di singgasana indah nan tinggi menjadi tempat sang raja dipuja dengan penuh rasa hormat. Semua para pengikut Buddha, baik muda maupun tua, telah berkumpul untuk melaksanakan pemujaan menurut tata cara. Apa ini, Ki? Ya, itu cara puja mereka pas waktu purnama. Makanya ada Purnama Sidi. Purnama Sidi sekarang semeton-semeton di Bali masih ada itu Purnama Sidi. Ritualnya ritual besar sekali. Nah, apalagi ini dilakukan di Pura Utama. Di Pura Utama, di dalam utama. Ya, semegah itu memang. Bener-bener semegah itu memang. Dan pas waktu itu kalau nggak salah diceritakan pas waktu itu Mahapati Gajah Mada sebagai tamu utamanya karena dia memang mau menjalankan misi. Itulah bedanya nanti kepala negara dan kepala pemerintahan. Rajanya sudah udah duduk di singgasana dengan agungnya. Kemudian Mahapatihnya yang menjalankan negaranya juga datang dengan agungnya. Jadi yang kita baca di situ kalau aku ngebayangin adegannya, Ngebayangin sih, Ki, kalau difilmin sih gila sih nih. iya, semegah itu. Semoga Bang. itu sih. Semegah itu, Bang. Jadi itu sebenarnya bukan buku yang sembarang tertulis ya, teman-teman. Ini adalah buku gabungan transkrip dan juga sajak-sajak tidak hanya dari satu daerah, tetapi dari beberapa negara, saya bisa bilang. Betul. Nggak hanya melibatkan atau mungkin juga kerja keras mereka untuk mengumpulkan dari Jawa dan juga Lombok,
Tetapi Betul. bahkan mungkin sampai negara lain ya, Ki. Betul, betul. Karena ini terbawa kemana-mana dan terkumpul dalam satu buku ini. Betul, betul. Buku And I tua. love the smell. Iya. Saya suka banget baunya. Saya mau tanya sama Ki. Sebagai generasi muda, Gen Z, atau siapapun yang nonton ini sekarang. Ya. Untuk closing kita. Menurut Ki, jika penonton Bang Robi ini adalah teman-teman kita dari Tanah Jawa, apakah mereka harus mencari family tree mereka? Silakan. Ya, seharusnya memang mencari family tree. Atau kalau kalian kepaten obor, istilahnya kepaten obor itu susah lagi carinya ke atas. Kalian yang mulai dari mana lah ntar, kalian yang mulai tuliskan. Dan kemudian buat apa sih tradisi seperti itu? Sebenarnya tradisinya sesimpel ini. Kita kalau belajar hal-hal klasik seperti ini, kita mengetrek orang tua kita, leluhur kita akan benar-benar kaget. Dulu itu orang-orang udah bener. Benar. Udah sangat sempurna kehidupannya di masa sekarang. Di masa lalu. Sekarang apa yang bikin rusak ya? Kira-kira apa nih yang bikin rusak? Antisipasilah hal-hal kecil-kecil yang bikin kita rusak seperti itu. Paling nggak dari diri sendiri. Kalau satu orang mikir seperti itu, satu RT mikir seperti itu, selesailah negara ini. Itulah. Dan aku sangat, ini ya teman-teman, aku pribadi memegang keyakinan dan kepercayaan bahwa ketika kita misalkan disarankan oleh pemerintah, ayo kita lestarikan budaya kita. Nggak usah jauh-jauh. Lestarikan dulu budaya dan adab keluarga kita sendiri dulu. Setuju, Bang. Karena semua itu bermula dari keluarga sendiri, dan pasti keluarga masing-masing itu punya budaya, adab, dan habit, serta kebiasaan. Setuju, Bang. Kenali diri dulu, kenali keluarga dulu, baru kita kenali lebih luas kebudayaan Indonesia. Sangat setuju sekali, Bang. Karena kita harus mulai dari darah daging sendiri. Yes. Tapi kalau saya pribadi, kalau saya telah family tree saya takut. Keren soalnya. Bang Robi ini keren. Gitu, ya. Tapi jangan ini teman-teman ya. Maksudnya, ini cuma cerita ya, Ki. Ya. Saya punya satu opung. Opung saya ini adalah salah satu anak dari keturunan ini. Wajah opung ini plek-ketiplek mirip saya. Ya. Jadi ada kemungkinan besar, entah itu orang tua atau mungkin kakek buyut kalian atau mungkin yang dulu-dulu, itu wajahnya mirip sama kalian. Bener nggak sih? Mungkin Ki mirip sama kakek buyut yang Ki Hajar Dewantara, mungkin mirip sama dirimu gitu-gitu maksud saya. Nanti lain kali tak tunjukin Kita fotonya bahas ya. ada. Tapi betul ya Ki ya? Betul ada. Kita punya kemiripan dengan raja-raja dulu loh sebenarnya. Iya, bener. Itu aku pas aku lihat fotonya teman-teman. Mak, kok mirip? Iya. Lebih lukisan sih bukan foto karena Udah tahun zaman nggak dulu enak kan itu. lukisan. Jadi gitu. Raja. Amin. Iya, raja. Raja Jawa. Yoi. Ya, diedit lagi deh. Diedit lagi. Kita pamitan, Ki. Makasih buat ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.